Bab 836, Dataran Tinggi Salju. Xiar Wofei tidak mengenal Aweto, jadi dia tidak bisa mengidentifikasinya. Namun, dia punya caranya sendiri. Sebelum Xiar Wofei meninggalkan rumah, dia telah mengeluarkan banyak uang dari sela-sela dan memasukkannya ke dalam tasnya. Xiar Wofei selalu menyimpan banyak uang di sela-sela. Selain fakta bahwa tidak ada bunga, keamanan dan privasi antar ruang tidak diragukan lagi lebih baik daripada bank manapun di dunia. Xiar Wofei, yang memiliki banyak uang di sakunya, berkeliaran di sekitar Kabupaten Naku. Hampir sepanjang hari, dia pergi ke setiap toko yang menjual Cordyceps sinensis, berapapun ukurannya, meskipun itu kios kecil. Dia akan memulai dengan mereka dan membeli sejumlah kecil. Perilaku Xiar Wofei tidak berbeda dengan turis biasa. Dia berjalan di sekitar kios dan toko. Ketika membeli sesuatu, dia berhati-hati dan tidak membeli banyak. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa setelah Xiar Wofei memasukkan Cordyceps yang dibelinya ke dalam tas kanvasnya, Cordyceps tersebut akan menghilang secara misterius. Faktanya, Xiar Wofei telah mengirim Aweto ke ruang petaroh. Xiar Wofei tidak mengerti Umuro, tapi Xia Qin mengerti. Sebagai ramuan Tiongkok yang berharga, Cordyceps sinensis, ringkasan materia medica memiliki penjelasan tentang efeknya. Ruang petaroh itu sendiri digunakan untuk menanam tanaman herbal dan tanaman herbal. Sebagai boneka roh yang melayani ruang petaroh, Xia Qin secara alami sangat jelas tentang identifikasi Cordyceps. Faktanya, dari sudut pandang jamu spiritual, Cordyceps sinensis hanyalah jamu kelas bawah. Namun, Xiar Wofei belum pernah mendengar tentang tanaman obat yang lebih canggih, apalagi melihatnya. Di bumi saat ini, ramuan spiritual yang Xiar Wofei tidak tahu namanya, meskipun ada, sangatlah langka dan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Setiap kali Xiar Wofei mengirim seporsi Cordyceps, dia akan berkomunikasi dengan Xia Qin menggunakan indera spiritualnya. Dia akan meminta Xia Qin menulis nomor jamur ulat di ruang tersebut, mencatat nama toko tempat pembelian, dan kemudian mengidentifikasinya. Terakhir, dia akan memberi peringkat pada semua awet dan Xiar Wofei akan dapat dengan mudah menentukan toko mana yang memiliki kualitas terbaik dan harga yang wajar. Xiar Wofei berharap dapat menggunakan metode bodoh ini untuk menemukan bisnis bagus dengan integritas yang baik dan kemudian melanjutkan ke langkah berikutnya. Begitu saja, Xiar Wofei berkeliaran di sekitar Kabupaten Naku sepanjang sore. Faktanya, dia sedang mengumpulkan informasi. Ini adalah satu-satunya cara. Xiar Wofei tidak mungkin diperkenalkan oleh seseorang yang dia kenal. Dia harus langsung menuju tujuan. Dalam keadaan di mana dia tidak terbiasa dengan situasi tersebut, ini mungkin ide yang bagus. Dengan sangat cepat, Xiar Wofei telah mengunjungi 20 hingga 30 toko yang menjual Cordyceps. Dia membeli sampel kecil dari setiap toko dan mengirimkannya ke ruang petaroh. Saat matahari terbenam, Xiar Wofei merasa telah mengunjungi hampir semua toko yang menjual Cordyceps di daerah tersebut. Dia siap mencari hotel untuk menginap. Saat Xiar Wofei keluar dari toko terakhir, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Meski jalanan ramai di malam hari, indera keenam elit pasukan khusus sangat tajam. Xiar Wofei sedikit mengernyitkan alisnya dan berjalan lebih cepat tanpa suara. Dia ingin menguji apa yang sedang dilakukan orang di belakangnya. Xiar Wofei tidak menyangka orang itu tidak menyembunyikan apapun dan segera mengikutinya. Dia bahkan berseru dengan suara rendah, "Tuan, mohon tunggu sebentar." Xiar Wofei menghentikan langkahnya dan berbalik. Dia melihat seorang remaja berusia sekitar 14 hingga 15 tahun berjalan cepat ke arahnya. Remaja itu kurus dan memiliki wajah merah khas orang Tibet. Pakaiannya juga sedikit compang-camping. Xiar Wofei menunjuk dirinya sendiri dan bertanya, "Anda menelepon saya?" Anak Tibet itu mengangguk dengan cepat dan berkata dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, "Tuan, bolehkah saya bicara dengan Anda?" Xiar Wofei sedikit mengernyit. Jika ada orang lain yang datang ke Tibet asing, mereka pasti tidak akan setuju. Namun, Xiar Wofei berani dan percaya diri. Dia tidak khawatir anak ini akan menyakitinya. Dia berpikir sejenak dan mengangguk. Anak Tibet itu segera memimpin Xiar Wofei melewati jalanan dan gang. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat terpencil. Xiar Wofei berhenti. "Ada apa?" dia bertanya. "Bisakah kamu memberitahuku sekarang?" Setelah anak Tibet itu meninggalkan jalan, dia menghela napas lega. Dia mengangguk dan bertanya, "Tuan,
Apakah Anda ingin membeli cordyceps? Siar Wofei memicingkan mata ke arah anak Tibet itu dan berkata, kamu mengikutiku? Tidak. Anak Tibet itu dengan cepat menjawab. Tidak. Pak, mohon jangan salah paham. Saya melihat Anda keluar dari beberapa toko cordyceps di jalan itu, dan Anda membeli sedikit setiap kali. Saya rasa Anda pasti sedang melakukan survei pasar. Siar Wofei tidak bisa menahan senyumnya dan berkata, kamu cukup jeli. Kamu benar. Tapi, Anda memanggil saya ke sini, apakah Anda juga menjual wormgrass? Anak Tibet itu mengangguk dan berkata, ya, Tuan. Faktanya, sebagian besar toko di jalan itu dikendalikan oleh orang-orang Zashidoji. Wormgrass yang mereka jual hampir sama. Tidak hanya mahal, barang yang dijual juga tidak asli. Ketika mereka melihat tamu asing, mereka sering menggantinya dengan rumput absintus yang lebih rendah, rumput patah, dan rumput berongga agar dianggap sebagai barang kelas 1. Siar Wofei memandang anak Tibet itu dan menunggu dia melanjutkan. Faktanya, Siar Wofei diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Cordyceps yang dia beli pada sore hari telah dinilai oleh Xia Qing dan kebanyakan berkualitas buruk. Bahkan ada beberapa toko yang menjual barang palsu dan tidak menjual cordyceps sama sekali. Siar Wofei tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Tidak mengherankan jika orang-orang penuh dengan kecurigaan akhir-akhir ini. Baik itu makanan, susu, atau pakaian. Apapun yang bisa menghasilkan keuntungan pasti penuh dengan barang palsu. Kali ini, Siar Wofei datang ke salah satu daerah penghasil utama wormgrass. Dia tidak menyangka akan membeli barang yang sama. Bisa dibayangkan betapa sulitnya bagi orang asing yang tidak tahu apa-apa tentang wormgrass untuk membeli wormgrass asli berkualitas tinggi jika dia datang ke sini. Anak Tibet itu juga diam-diam mengamati ekspresi Siar Wofei, tapi Siar Wofei tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa Siar Wofei sepertinya tidak mempercayainya, jadi dia menelan ludahnya dan melanjutkan, Tuan, Zashidoji hampir memonopoli pasar wormgrass di Naku. Bahkan jika penggali wormgrass lainnya memiliki produk bagus, mereka tidak akan berani menjualnya kepada Anda. Siar Wofei memandangi anak Tibet dengan setengah tersenyumlah dan bertanya, kedengarannya Zashidoji ini sangat kuat. Dia iblis. Anak Tibet itu mengertakkan gigi dan berkata, para penggali rumput telah melalui kesulitan besar dan bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengumpulkan absintus. Dia menggunakan kekuatannya dan membelinya dengan harga yang sangat rendah setiap saat. Mereka yang berani melawannya akan dipukuli habis-habisan olehnya. Dan kamu masih berani menjual wormgrass kepadaku? Siar Wofei bertanya sambil tersenyum. Karena aku sangat membutuhkan uang. Jawab anak Tibet itu. Pak, saya tidak berani menelepon Anda di Wormgrass Street tadi. Aku hanya mengikutimu secara diam-diam kalau ketahuan oleh anak buah Zashidoji. Pak, ayah saya bertemu dengan serigala di kaki gunung salju ketika dia sedang mengumpulkan rumput absintus. Dia terjatuh dari tebing untuk menghindari kejaran serigala dan kakinya patah. Saya tidak punya pilihan selain mengambil risiko untuk mengobati lukanya. Ekspresi anak Tibet itu sedih dan siapapun yang melihatnya akan merasa kasihan padanya. Namun, Siar Wofei setenang sumur tua dan ekspresinya sangat tenang. Dia tahu bahwa banyak penipuan saat ini berawal dari kinerja emosional, dan banyak orang yang terjerumus ke dalamnya karena hal itu. Para penjajah di Taman Pan di ibu kota dapat menceritakan kisah tentang setiap benda yang ada di kios mereka, meskipun benda tersebut sangat palsu sehingga orang awam pun dapat mengetahui bahwa benda tersebut palsu. Oleh karena itu, Siar Wofei tidak tergerak oleh cerita anak Tibet tersebut. Namun, dia tidak melupakan niat awalnya. Tidak peduli betapa mengharukannya ceritanya, satu-satunya penilaiannya didasarkan pada kualitas barang tersebut. Uang bukanlah masalah, kata Siar Wofei acuh tak acuh. Prasyaratnya adalah kualitas wormgrass Anda harus cukup baik. Bab 837, Wormgrass berkualitas tinggi. Anak Tibet itu sangat gembira dan berkata, jangan khawatir, Tuan. Wormgrass kami semuanya alami. Masing-masing digali oleh ayah saya dari pegunungan 4 atau 5.000 meter di atas permukaan laut. Ayah saya telah menggali wormgrass selama beberapa dekade, dan dia tidak pernah menggunakan wormgrass berkualitas rendah. Siar Wofei tersenyum dan berkata, mari kita lihat itemnya dulu. Selama kualitas wormgrass-nya bagus, uang tidak menjadi masalah. Tuan, jika mau, bolehkah saya mengundang Anda ke rumah saya untuk melihat barangnya? Anak Tibet itu bertanya dengan hati-hati.
Ia kemudian menjelaskan, Cordyceps kualitas terbaik yang dikoleksi ayah saya disembunyikan di rumah. Saya tidak berani mengeluarkannya dengan mudah, kalau ditemukan oleh orang-orang Zashidoji. Siar Wofei mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi sekarang. Saya harap awet Anda dapat menguaskan saya. Anda tidak akan kecewa." Anak Tibet itu dengan cepat berkata, "Tolong ikuti saya." Dengan itu, anak Tibet itu memimpin jalan dan berjalan melewati gang-gang yang sudah dikenalnya. Siar Wofei tahu bahwa dia sangat berhati-hati. Ia menghindari berusaha ke tempat keramaian dan bergantian melewati jalan yang berkelok-kelok. Tentu saja, mereka tidak bisa khawatir tentang kemungkinan bahwa anak Tibet ini memiliki motif tersembunyi dan sengaja membawa Siar Wofei ke tempat yang tidak terlalu ramai. Namun, Siar Wofei berani karena keahliannya. Sekalipun anak Tibet itu punya tipuan, dia tidak takut. Dia mengikuti di belakang dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Seolah dia sangat tertarik dengan bangunan bergaya Tibet di Kabupaten Naku. "Ngomong-ngomong, siapa namamu?" Siar Wofei bertanya dengan santai. "Tuan, nama saya Gesan Luobu." "Kamu bisa memanggilku Gesang?" Anak Tibet itu dengan cepat menjawab. Siar Wofei mengangguk dan berkata, "Gesang, bahasa Mandarinmu cukup bagus." Gersun malu tersenyum malu dan berkata, "Pak, ibu saya seorang Han. Dia mengajari saya bahasa Mandarin." "Benarkah?" Siar Wofei mengangkat kegembiraan karena terkejut. Perkawinan campur antara Han dan orang Tibet bukanlah hal yang tidak pernah terjadi, namun relatif jarang terjadi. "Ibuku meninggal saat aku berumur 8 tahun, jadi bahasa Mandarinku," kata Gersun sedih. Siar Wofei menampar bahu Gersun dan berkata, "Maafkan aku." Gersun tersenyum lagi dan berkata, "Pak, jangan apa-apa. Saya memang sangat sedih ketika dia meninggal dunia 2 tahun lalu, namun sekarang saya jauh lebih baik. Saya hanya ingin cepat dewasa dan menghasilkan banyak uang agar ayah saya tidak perlu bekerja keras menggali rumput cacing." Siar Wofei dan Gesang ramping sambil berjalan ke depan. Beberapa saat kemudian, keduanya sampai di tengah gang sempit. Ada rumah yang agak bobrok di sini. Ketika mereka sampai di pintu, mereka bisa mencium bau obat yang menyengat. "Di sini. Silakan masuk, Tuan," kata Gersun. Kemudian, Gesang membuka pintu dan mempersilakan Siar Wofei masuk. Rumah Gesang adalah tempat tinggal khas Tibet. Dibangun dengan batu dan tingginya 3 lantai. Ada sumur kecil di tengahnya. Setelah masuk, mereka dapat melihat bahwa interiornya sebenarnya sangat bagus dan bermakna. Pola keberuntungan yang indah tergambar di dinding, sebagian besar berwarna biru, hijau, dan merah. Melambangkan langit biru, daratan, dan laut. Begitu mereka berdua masuk, suara seorang pria paruh baya terdengar dari dalam ruangan. Dia bertanya dengan lantang dalam bahasa Tibet, dan Gersun langsung menjawab dengan lantang. Siar Wofei tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Meski usianya masih muda, Gersun tampaknya memiliki IQ yang tinggi. Setelah menjawab, dia langsung menjelaskan kepada Siar Wofei, "Pak, ayah saya bertanya siapa yang datang, dan saya bilang kepadanya saya membawa tamu untuk melihat Aweto." Siar Wofei tersenyum dan mengangguk. "Silakan masuk, Tuan," kata Gesang. Dia membawa Siar Wofei ke ruangan remang-remang di mana bau obat paling menyengat. Siar Wofei samar-samar bisa melihat seorang pria paruh baya berkulit gelap duduk di kursi bambu. Kaki kirinya bengkak dan ada bekas salet hitam. Bau menyengat berasal dari salet. Siar Wofei telah mempelajari beberapa pengobatan Tiongkok, tetapi dia tidak tahu obat apa yang dia gunakan. Dia menduga itu adalah obat Tibet. Begitu Gersun memasuki rumah, dia berbicara kepada ayahnya dalam bahasa Tibet. Kemudian, ayahnya memandang Siar Wofei dan berkata, "Dari mana asal pria ini?" Bahasa Mandarinnya juga cukup bagus. Sepertinya dia mempelajarinya dari istri Han-nya. Siar Wofei tersenyum dan berkata, "Nama keluarga saya adalah Xia. Saya datang dari Provinsi Tenggara untuk membeli wormgrass berkualitas tinggi. Namun, saya kurang puas dengan barang yang ada di pasaran. Gesang bilang kamu punya rumput cacing yang bagus di rumah, jadi aku datang untuk melihatnya." Ayah Gesang mengangguk dan berkata, "Halo, Tuan Xia. Namaku Solang Renzeng." Gesang benar. Wormgrass kami digali oleh saya dan kerabat saya dari gunung. Ada wormgrass berkualitas tinggi dan rendah, tapi yang pasti adalah wormgrass bengkok asli.
Biarkan aku melihat barangnya dulu. Xiao Ruofei berkata sambil tersenyum. Solang Renzeng mengangguk dan menunjuk ke Gesang. Gesang segera keluar rumah dan kembali membawa 3 atau 4 tas setelah beberapa saat. Tensia, ini cordyceps yang digali dan dikeringkan sendiri oleh ayahku, kata Gesang. Kualitas tas ini paling tinggi. 2 batang mencapai 1 gram. Setelah dia selesai berbicara, Gesang memandang Xiao Ruofei dengan penuh semangat. Kualitas Absinthus mirip dengan abalon. Semakin besar ukuran seekor wormgrass, semakin berharga nilainya. 1 kilogram wormgrass berkualitas tinggi mengandung sekitar 2.000 wormgrass, dan 1 kilogram berisi 2.500 wormgrass, 3.000 wormgrass. Tentu saja wormgrass yang lebih baik mengandung 1.500 wormgrass, dan bisa mencapai 1.000 gram. Bab 838, rumput cacing berkualitas tinggi bagian 2. Namun, hal ini bukanlah standar penilaian yang mutlak. Kualitas wormgrass itu sendiri juga sangat penting. Xiao Ruofei sedikit mengangguk. Ia membuka tas cordyceps yang ditunjukkan Gesang. Gesang berkata, lihat, Tuan Xia. Cacing ini memiliki permukaan berwarna kuning dan bersih, serta pola cincin di punggungnya sangat jelas. Ada 8 pasang kaki di bagian perut, 4 di antaranya terlihat jelas di tengah. Warna 3 pasang kaki depannya lebih gelap, dan mata merah kecoklatan di bagian kepala terlihat jelas. Warna kepala rumputnya juga sangat lurus. Ini jelas merupakan cordyceps paling otentik. Solang Renzeng tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat Gesang menjual wormgrass ke Xiao Ruofei dengan sedikit lega. Gesang rupanya sengaja melatih anaknya. Xiao Ruofei menganggukkan kepalanya sambil mendengarkan. Dari waktu ke waktu, dia akan mengambil sepotong rumput cacing dan meletakkannya di depan matanya untuk dilihat dengan cermat. Dia tampak sangat serius. Baik Gesang maupun Solang Renzeng tidak menyadari bahwa salah satu rumput cacing di dalam kantong telah menghilang begitu saja. Setidaknya ada 1 atau 2.000 wormgrass di seluruh tas, jadi tidak mungkin ditemukan jika ada yang hilang. Xiao Ruofei telah mengirim wormgrass ke ruang petaruh tanpa ada yang mengetahuinya. Pada saat yang sama, dia berkomunikasi dengan Xia Qing dengan pikiran ilahi, memintanya untuk segera mengidentifikasi kualitas wormgrass. Xiao Ruofei mengobrol santai dengan Gesang sambil menunggu hasil tes Xia Qing. Segera, Xia Qing memberi umpan balik kepada Xiao Ruofei. Benar saja, rumput cacing ini memiliki kualitas terbaik di antara semua rumput cacing yang dibeli Xiao Ruofei hari ini. Ia juga memiliki ciri-ciri yang jelas, menunjukkan bahwa ia memang diproduksi di kota Naku, Tibet. Wormgrass di Naku memiliki beberapa ciri khas, seperti warna kuning dan bersih, pupuk merata, cerah dan halus, serta wangi mentega yang kuat. Mudah bagi orang yang berpengetahuan untuk menilai. Setelah mendapat jawaban positif dari Xia Qing, Xiao Ruofei tidak ragu-ragu dan langsung berkata, Gesang, wormgrassmu enak sekali. Jika harganya cocok, saya akan mengambil semuanya. Gesang sangat gembira. Dia mengangguk dan melanjutkan, Tuan Xia, terima kasih. Saya masih punya beberapa yang lebih kecil di sini. Gesang. Solang Renzeng yang selama ini diam tiba-tiba berkata, Tuan Xia menginginkan wormgrass terbaik. Anda tidak perlu mencabut rumput level 2 dan level 3 Anda. Xiao Ruofei tersenyum dan memandang Solang Renzeng. Dia merasa orang Tibet paruh baya ini cukup menarik. Dilihat dari usia Gesang, Solang Renzeng paling banyak berusia 40-an. Namun, dia tampak agak tua setelah tinggal di dataran tinggi selama bertahun-tahun. Perubahan waktu tertulis di wajahnya. Di saat yang sama, dia tampak sangat bijaksana. Matanya yang berlumpur seakan mampu melihat semua perubahan di dunia. Oh! Gersun mengangguk kecewa. Kemudian dia langsung berpikir bahwa jika Xiao Ruofei membeli semua rumput level 1, dia akan bisa mendapatkan banyak uang, lebih dari apa yang bisa dihasilkan se-11 doji dengan paksa. Setidaknya, itu cukup untuk mengobati luka ayahnya. Oleh karena itu, mata Gersun dengan cepat mendapatkan kembali kehangatannya. Dia memandang Xiao Ruofei dan berkata, Tuan Xia, kami menjual rumput level 1 dengan harga sekitar 250.000 yuan per kilogram. Jika kami membelinya di daratan Anda, biayanya setidaknya 300.000 yuan. Jika Anda bersedia membeli semuanya, saya bisa memberi Anda 220.000 yuan per kilogram. Xiao Ruofei mengangguk pada dirinya sendiri. Dia telah melakukan penelitian tentang harga cordyceps bermutu tinggi.
Ia tahu Gesang tidak meminta harga selangit. Harganya masuk akal. Faktanya, kotak hadiah 16.888 yuan yang disebutkan Tuan Lin sebelumnya berisi warm grass level 1. Dari segi harga satuan, mendekati 340.000 yuan per kilogram. Tentu saja, ini hanya harga di akhir saluran. Di tempat produksi warm grass, tentu saja harganya tidak terlalu mahal. Premisnya adalah seseorang harus mampu mengenali warm grass yang asli dan autentik. Di bawah tatapan Gersun yang penuh harap, Xiao Ruofei mengangguk dan berkata, tidak masalah. Kami akan berdagang sesuai dengan harga ini. Gesang langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan semangat, dan Solang Renzeng mau tidak mau menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Rumput cacing ini adalah panen utamanya hari ini. Meskipun masih ada rumput level 2 dan level 3, yang paling berharga semuanya ada di sini. Solang Renzeng adalah seorang penggali rumput yang terkenal. Zashi Doji telah mengirim orang untuk membelinya beberapa kali, tetapi dia telah ditipu olehnya dengan beberapa cacing yang lebih rendah dengan alasan panen yang buruk tahun ini. Meski Zashi Doji sempat curiga, Solang Renzeng telah menggali sendiri rumput level 1 tersebut dan tidak mempercayai kerabat lainnya. Selain itu, Gersun telah menyembunyikan harta karun tersebut dengan baik. Belakangan, Solang Renzeng mengalami patah kaki, sehingga Zashi Doji menyerah dengan enggan. Gesang dengan cepat menimbang warm grass di depan Xiao Ruofei. Totalnya 853 gram. Gersun sedang menghitung dengan kalkulator dan berkata, Pak Xia, anggap saja 800 gram. Totalnya 176.000 yuan. Xiao Ruofei tersenyum dan mengangguk. Nomornya benar, tapi saya tidak punya banyak uang tunai, dan saya yakin Anda tidak dapat menggunakan kartu di sini. Bank-bank sekarang tutup, jadi kita hanya bisa menunggu sampai besok untuk menarik uangnya sebelum kita melakukan transaksi. Kenyataannya, Xiao Ruofei memiliki setidaknya 1 juta uang tunai di dunia nyata. Namun, dia tidak bisa langsung mengambil uang itu. Kalau tidak, itu juga tidak masuk akal. Tidak ada seorang pun yang mau mengeluarkan uang tunai sebanyak itu sepanjang sore, terutama di daerah asing di Tibet. Solang Renzeng juga orang yang jujur. Dia segera berkata, tidak masalah. Di mana Anda tinggal, Tuan Xia? Saya akan meminta Gersun mengirimkan warm grass kepada Anda besok. Xiao Ruofei berpikir sejenak dan berkata, saya mulai berbelanja di Warm Grass Street segera setelah saya turun dari mobil. Saya belum menemukan hotel. Mengapa kita tidak bertukar informasi kontak? Tidak aman bagi Gersun untuk mengeluarkan rumput cacing yang begitu berharga. Lagi pula, masih ada orang Zashidoji di luar. Ayo kita berdagang di sini. Baiklah. Solang Renzeng berkata sambil tersenyum. Bab Envel baru diterbitkan pada. Gesang belum memiliki ponsel, jadi Xiao Ruofei dan Solang Renzeng menemukan nomor ponsel. Nomor tersebut adalah kartu anonim yang dibeli Xiao Ruofei sebelum dia berangkat. Xiao Ruofei memasukkan nomor telepon Solang Renzeng dan memutar nomor itu. Begitu telepon Solang Renzeng berbunyi, Xiao Ruofei menutup telepon dan berkata sambil tersenyum, saya benar-benar tidak dapat menemukan Anda di sini. Saya akan mengirimi Anda pesan setelah saya memesan hotel malam ini. Saya akan menelepon Anda lagi besok setelah saya menarik uangnya. Minta Gersun untuk menjemputku di hotel. Tidak masalah. Solang Renzeng berkata dengan sigap. Dia tidak meminta Xiao Ruofei meninggalkan uang muka. Jelas sekali pria Tibet ini sangat jujur. Faktanya, Xiao Ruofei diam-diam menghafal rute perjalanan ke sini. Bagi mantan elit Kopassus, mengingat jalan adalah keterampilan dasar. Bahkan jika Gersun membawa beberapa putaran lagi, dia dapat dengan jelas menggambarkan rute tersebut dalam pikirannya. Namun, Xiao Ruofei ingin membicarakan sesuatu dengan Gersun, dan dia dapat berbicara di dalamnya dalam perjalanan dari hotel ke rumahnya. Itu sebabnya dia mengajukan permintaan ini. Perlu diketahui bahwa perjalanan Xiao Ruofei ke Naku kali ini sebenarnya bukan untuk membeli Cordyceps. Dia ingin mencoba memulihkan lingkungan di mana Cordyceps terbentuk di ruang petaroh sehingga ramuan obat Tiongkok yang berharga ini dapat diproduksi terus-menerus di ruang petaroh. Pembelian Cordyceps oleh Xiao Ruofei sebelumnya hanyalah sebuah persiapan. Xiao Ruofei menolak tawaran baik Gersun untuk mengirimnya keluar dan meninggalkan rumahnya sendirian. Dia mengikuti rute yang dia ingat dan berjalan ke jalan di luar. Dia menghentikan taksi dan menemukan sebuah hotel bernama Hotel Naku. Faktanya,
Hotel bintang 3 ini pada dasarnya adalah yang terbaik di Kabupaten Naku. Setelah Xiao Ruofei check-in, dia mandi dan bermain dengan ponselnya sebentar sebelum tertidur. Keesokan harinya, dia menunggu sampai jam 9 sebelum menelepon Solang Renzeng dan melihat nama hotel dan nomor kamar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan uang tunai 176.000 yuan dari tempatnya, memasukkannya ke dalam kantong plastik, dan memasukkan ke dalam tas kanvasnya. Xiao Ruofei tidak perlu menunggu lama sebelum bel pintu berbunyi. Gersun telah tiba. Xiao Ruofei memanggil taksi dari meja depan dan pergi ke rumah Gersun bersamanya. Mereka hinggap di pintu masuk sebuah geng. Xiao Ruofei membayar ongkosnya dan berjalan ke gang bersama Gesang. Langkah kaki Gesang ringan karena apa yang mengganggunya tidak terjadi. Xiao Ruofei menepati janjinya dan memberitahu dia tentang transaksi tersebut setelah dia menarik uangnya. Xiao Ruofei tiba-tiba tersenyum dan bertanya, "Gesang, saya ingin tinggal di Naku beberapa hari lagi. Bisakah kamu menjadi pemanduku? Saya bisa membayar gaji Anda." Bab 839, Proyek Simulasi Ekologi. Tidak masalah. Gersun segera menjawab. Tuan Xia, saya bisa menjadi pemandu wisata Anda secara gratis, tanpa gaji. Xiao Ruofei tersenyum. Kamu masih harus membayarku. Aku tidak hanya ingin berkeliling di suatu daerah, tapi aku juga ingin melihat tempat ayahmu dan yang lainnya menggali worm grass. Apa bagusnya tempat itu? Gesang bertanya dengan bingung, itu hanya beberapa bukit, dan ketinggiannya tinggi. Ada juga kemungkinan bertemu serigala. Jika bukan untuk menggali rumput, kami warga setempat tidak akan pergi ke sana. Xiao Ruofei tersenyum. Saya pernah mendengar tentang cerita Anda menggali worm grass. Saya sangat tertarik dengan negeri ajaib ini. Saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Gesang berpikir sejenak dan berkata, tidak masalah. Karena Tuan Xia ingin melihatnya, saya akan membawa Anda ke sana. Saya telah mengikuti ayah saya ke gunung untuk menggali rumput sejak 2 tahun lalu, jadi saya sangat akrab dengan tempat itu. Xiao Ruofei tersenyum dan mengangguk. Jika Anda adalah pemandu saya akan membayar Anda 500 yuan sehari. Gersun dengan cepat mengubah tangan dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Tuan Xia, Anda bersedia membeli cordyceps keluarga saya, yang sudah sangat membantu kami. Saya tidak berani memberikan biaya kepada Anda karena memimpin. Ambil saja. Apa salahnya kamu menghasilkan uang melalui kerja kerasmu? Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, selain itu, saya sudah membeli worm grass seharga lebih dari 100.000 yuan. Apakah menurut Anda saya akan kekurangan beberapa ratus yuan? Gersun hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Terima kasih, Tuan Xia. Xiao Ruofei menampar kepala Gersun dan berkata, ayo pergi. Ayahmu masih menunggumu di rumah. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Gersun. Xiao Ruofei melihat sekantong worm grass lagi. Setelah menimbangnya, dia dengan senang hati mengeluarkan 176.000 yuan yang dibungkus dalam kantong plastik. Setelah bapak dan anak memeriksa ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan, Solang Renzeng berkata dengan gembira, Pak Xia, terima kasih telah mengurus bisnis kami. Gesang juga sangat senang. Bagus sekali, Tuan Xia. Saya akhirnya punya uang untuk mengobati kaki ayah saya. Terima kasih. Xiao Ruofei tersenyum. Itu karena worm grass Anda berkualitas baik. Ini adalah perdagangan yang adil. Tidak perlu berterima kasih kepada siapapun. Gesang menggaruk kepalanya dan tertawa. Kemudian, dia langsung teringat masalah Xiao Ruofei dan segera menjelaskannya kepada ayahnya dalam bahasa Tibet. Solang Renzeng juga merasa permintaan Xiao Ruofei agak aneh, tapi ini adalah privasi untuk tamu. Karena Gesang sudah setuju, dia tidak setuju. Pria Tibet sejati adalah pria yang menepati janjinya dan sangat dapat dipercaya. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, Gesang mengikutinya mendaki gunung untuk menggali rumput setiap tahun. Dia sangat paham dengan medan di area itu dan bisa menghindari bahaya umum. Solang Ren tidak terlalu khawatir. Ia hanya mengingatkan agar membawa perlengkapan dan makanan kering secukupnya serta memperhatikan keselamatan di jalan. Dia mengkhawatirkan keselamatan Xiao Ruofei. Bagaimanapun, Xiao Ruofei tidak terlihat seperti orang yang tinggi dan kuat. Orang luar tidak akan bisa melihat energi mengerikan yang tersembunyi di tubuh kurus Xiao Ruofei. Oleh karena itu, Solang Renzeng mencoba membujuk Xiao Ruofei. Tetapi Xiao Ruofei bersikeras untuk pergi melihatnya.
Dia tidak punya pilihan selain setuju. Gesang segera berangkat mempersiapkan perjalanan. Dia masih muda. Dia tidak merasakan apapun saat mengikuti ayahnya mendaki gunung. Kali ini, dia adalah pemandu Xiao Ruofei dan perasaannya benar-benar berbeda. Rasanya seperti elang muda yang akhirnya melebarkan sayapnya dan terbang sendirian. Xiao Ruofei juga bangkit dan mengucapkan selamat tinggal pada Suolang Renzeng. Ia pernah mendengar dari Gesang bahwa tempat produksi jamur ulat tradisional Tiongkok cukup jauh dari kabupaten, sehingga ia membuat janji dengan Gesang untuk bertemu di pintu masuk gang. Dia pergi menyewa mobil dulu. Setelah menemukan satu-satunya agen persewaan mobil di daerah tersebut, Xiao Ruofei menyerahkan SIM-nya dan membayar deposit dengan kartunya. Ia berhasil mendapatkan kendaraan off-road Toyota yang terisi penuh. Di daerah pegunungan Tibet, kendaraan off-road jauh lebih praktis dibandingkan mobil biasa. Ketika Xiao Ruofei berkendara ke gang dekat rumah Gesang, Gesang sudah menunggu di sana dengan ransel besar dan seikat tali di punggungnya. Wajahnya penuh kegembiraan, seolah hendak bertualang. Xiao Ruofei membunyikan klakson 2 kali dan Gesang segera menyadarinya. Dia segera berlari, meletakkan ransel besar dan talinya ke kursi belakang, lalu duduk di kursi depan dengan penuh semangat. Di bawah bimbingan Gersun, Xiao Ruofei dengan cepat meninggalkan daerah itu dan menuju ke area produksi jamur ulat tradisional Tiongkok. Dibandingkan dengan jalan raya Sichuan Tibet yang berbahaya, kondisi jalan raya Qingzhang tidak buruk. Namun, ketinggian yang terus-menerus akan membuat sebagian besar orang asing merasa sedikit tidak nyaman. Bahkan penduduk setempat pun akan merasa sedikit tidak nyaman bernapas. Namun, Xiao Ruofei tidak terpengaruh sama sekali. Ia berkendara dengan santai dan menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan. Awalnya, Gersun khawatir Xiao Ruofei akan menderita penyakit ketinggian yang parah dan akan menoleh untuk mengamati kondisinya dari waktu ke waktu. Namun, setelah berkendara beberapa saat, Gersun menyadari bahwa Xiao Ruofei sepertinya tidak terpengaruh sama sekali oleh ketinggian. Dia lalu menghela nafas lega. Di kejauhan, puncak gunung tertutup salju putih sepanjang tahun. Danau di pinggir jalan sudah penuh vitalitas. Pemandangan dataran tinggi yang indah, yang hampir tidak tercemar, membuat Xiao Ruofei merasa rileks dan bahagia. Gesang membimbing Xiao Ruofei ke kaki gunung. Gunung tersebut tidak terlihat curam, dan kemiringannya relatif datar. Namun, bahkan kaki gunung itu berada lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut, jadi ada bahaya tak kasat mata yang tersembunyi di balik penampilan yang tampak tenang. Bab 840, Rencana Simulasi Ekologi Bagian 2. Gesang menunjuk ke gunung dan berkata, Pak Xia, ini adalah area produksi utama Cordyceps di Naku. Lereng bukit dan beberapa gunung di barat adalah tempat ayah saya menggali Cordyceps sepanjang tahun. Xiao Ruofei mengemudikan mobilnya keluar dari jalan raya dan berhenti sedekat mungkin dengan kaki gunung. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo kita naik dan melihat. Gersun mengangguk penuh semangat. Dia mengambil tali dan ransel dan memimpin jalan. Tak lama kemudian, mereka berdua mulai mendaki bukit. Bukit di kaki gunung tidak terlihat terlalu curam, namun tidak datar seperti yang dibayangkan Xiao Ruofei. Dengan ketinggian tersebut, bahkan Gesang, warga sekitar pun sempat terengah-engah. Namun, Xiao Ruofei tampaknya tidak terpengaruh. Langkah kakinya masih sangat kuat. Saat ini, musim panen Cordyceps baru saja berlalu. Ini adalah waktu bagi lahan untuk memulihkan diri, bagi kelelawar dan nyamuk untuk bertelur, dan bagi larva untuk menetas. Oleh karena itu, tidak ada orang Tibet lain di seluruh area produksi Cordyceps. Ada juga bendera Fengma yang disukai oleh orang Tibet di atas bukit. Ini adalah pemandangan unik di Tibet. Sejak Xiao Ruofei memasuki Tibet, dia telah melihat spanduk putih, kuning, merah, hijau, dan biru seperti ini berkali-kali di pinggir jalan. Baca bab terakhir di nov.bin.com saja. Angin di gunung sangat kencang, dan spanduk-spanduk ini berkibar tertiup angin, terlihat sangat spektakuler. Sambil mendaki gunung, Gersun dengan terengah-engah memperkenalkan, Pak Xia, di daerah ini sudah bisa ditemukan wormgrass, tapi ketinggian di sini kurang tinggi, sehingga kualitas wormgrassnya kurang bagus seperti di atas. Xiao Ruofei tertawa dan berkata, kalau begitu mari kita terus mencari. Gesang tidak bisa berkata-kata. Bahkan dia, penduduk setempat, sangat lelah hingga kakinya lemas, tetapi Xiao Ruofei tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan tidak terlihat lelah. Kebugaran fisiknya terlalu luar biasa.
Namun, karena Gesang telah setuju untuk menjadi pemandu Xia Ruofei, dan Xia Ruofei telah membayarnya di muka untuk sehari sebelum mereka berangkat, tentu saja dia harus memenuhi persyaratan majikannya sebanyak mungkin. Oleh karena itu, Gersun membekukan gigi dan terus mendaki. Gesang berkata dengan terengah-engah, "Pak Xia, ketika ayahku dan penggali tanaman lainnya mencari cordyceps, mereka harus membungkuk dan memarkir sedikit demi sedikit. Kadang-kadang, mereka bahkan harus jatuh ke tanah. Pasalnya, bagian cordyceps yang terbuka hanya sebagian kecil saja. Bahkan ramuan di gelas yang berpengalaman pun harus sangat serius agar tidak melewatkannya." Ketika Xia Ruofei benar-benar tiba di area produksi jamur ulat, ia mengalami kerja keras seorang penggali rumput. Lagi pula, jarang sekali menemukan orang dengan tubuh sekuat dia. Kalaupun orang Tibet lahir dan besar, pasti sangat sulit bagi mereka menemukan wormgrass di gunung setinggi itu. "Ini sungguh tidak mudah," kata Xia Ruofei. "Ya," kata Gersun. Setelah seharian, kaki mereka terasa sakit dan mati rasa, dan sebagian besar penggali rumput menderita rematik parah di kaki mereka, yang disebabkan oleh berlutut dan berbaring di tanah dalam waktu lama untuk mencari rumput cacing. Gesang menunjuk ke sebuah lubang kecil tidak jauh dari kakinya dan berkata, "Pak Xia, kamu tahu, dulu ada rumput cacing di sini." Itu ditemukan dan digali oleh seorang penggali rumput. Sambil berbicara, Gersun berlutut dan menurunkan tubuhnya. Dia mengeluarkan sekop kecil dari sisi ranselnya dan dengan hati-hati menggali tanah. Dulu ada Cordyceps sinensis di lubang ini. Setelah menggalinya, para penggali tanaman akan mengembalikan beberapa jelai dan beras dengan berkah dan harapan. Ini adalah perasaan istimewa mereka terhadap tanah ini. Xia Ruofei melihat lebih dekat dan melihat bahwa memang ada butiran beras dan jelai di dalam lubang. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukan wilayah di mana wormgrass diproduksi. Dia ingin mensimulasikan ekosistem seperti itu di ruangannya, jadi dia harus mengambil tanah dari tempat ini. Ini karena hanya tanah dan tumbuh-tumbuhan di sini yang memiliki miselium paling asli dan telur atau larva ngengat kelelawar. Kalau begitu, pasti lahannya akan terkena dampaknya. Meskipun Xia Ruofei tidak membutuhkan dalam jumlah besar dan tidak akan merusak ekosistem di sini, ia merasa malu jika dibandingkan dengan kesalehan para dukun Tibet. Gesang terus memimpin Xia Ruofei. Sepanjang jalan, dia menjelaskan kepada Xia Ruofei tentang tanaman yang dilihatnya. Tentu saja, mereka bertemu kelelawar dan ngengat di sepanjang jalan. Xia Ruofei dengan cermat mengingat penampilan kelelawar dan ngengat. Gesang pun dengan hati-hati menghindari telur-telur yang bergelantungan di rerumputan dan dedaunan. Sebelum mereka menyadarinya, mereka berdua telah berada di gunung selama 3-4 jam. Xia Ruofei dan Gesang duduk di High Rock untuk beristirahat. Mereka mendapat air mineral dan makanan kering, dan pemandangan unik dataran tinggi ada di depan mereka. Xia Ruofei memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di sini. Keduanya mulai menuruni gunung setelah makan. Gesang pun menghela nafas lega. Dia juga kelelahan. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini, tapi dia biasa mengikuti ayahnya dan penggali rumput lainnya. Mereka selalu bergerak perlahan dan berhenti setiap saat. Bagaimanapun, mereka harus menggali wormgrass. Kali ini, mereka harus mendaki jalan pegunungan yang panjang dalam satu tarikan napas, dan dia merasa itu terlalu berat baginya. Ketika mereka kembali ke kaki gunung, mereka berdua mengambil mobil dan kembali ke Kabupaten Naku. Xia Ruofei menurunkan Gersun di sebuah gang dekat rumahnya. Dia mengeluarkan 500 yuan dan menyerahkannya kepadanya. "Gesang, terima kasih telah menemani saya menikmati pemandangan dataran tinggi yang paling indah hari ini. Ini gajimu." "TN Xia," Gersun dengan cepat menolak. "Saya hanya menjadi pemandu Anda selama setengah hari. Anda tidak perlu membayar terlalu banyak." Xia Ruofei tersenyum dan memasukkan uang itu ke tangan Gersun. Dia berkata, "Kamu telah bekerja sangat keras hari ini. Uang ekstra itu adalah tipku untukmu." Xia Ruofei melihat Gersun masih ragu-ragu, jadi dia tersenyum dan berkata, "Gesang, uang ini tidak banyak, kamu bisa menyimpannya. Saya mungkin harus kembali ke Tenggara dalam 1 atau 2 hari." "Ah, Tuan Xia, apakah Anda tidak ingin berkeliling Kabupaten Naku?" Gersun bertanya dengan heran. Xia Ruofei berkata, "Saya merasa seperti baru saja menyaksikan pemandangan pegunungan Tibet yang autentik hari ini.
Selain itu, saya ingin mengambil kembali Cordyceps yang saya beli secepat mungkin. Xia Wofei melambai pada Gesang dan berkata, Gesang, terima kasih telah menjadi pemandu saya. Mari berpisah di sini. Saya akan menyanyikan lagu itu lagi jika saya punya kesempatan. Dengan itu, Xia Wofei menginjak gas dan pergi dari gang. Dia tidak mengembalikan mobilnya tetapi langsung menuju ke Hotel Naku. Setelah kembali ke kamarnya, ia pergi ke kamar mandi untuk mandi, membersihkan debu di tubuhnya, lalu tidur nyenyak. Dia tidak bangun dengan semangat tinggi sampai malam tiba. Setelah istirahat sore, kondisi Xia Wofei telah mencapai puncaknya. Dia turun ke warung makan dekat hotel untuk makan malam ala Tibet. Kemudian, dia kembali ke tempat parkir hotel dan mengambil kendaraan off-road Toyota sewaan sebelum berkendara keluar dari Kabupaten Naku. Tujuan Xia Wofei adalah daerah pegunungan yang dibawa Gersun pagi ini. Ia mengingat dengan jelas kondisi jalan dan sampai di kaki gunung tempat ia memarkir mobilnya di pagi hari tanpa hambatan. Xia Wofei turun dari mobil. Dia mengenakan jaket dan sepatu hiking. Ia berpakaian profesional, namun tidak membawa alat berat di punggungnya seperti backpacker lainnya. Dengan uang petaruh, Xia Wofei tidak membutuhkan apapun seperti ransel. Dengan membalikkan tangannya, senter terang muncul di telapak tangannya. Setelah menyalakan senter, Xia Wofei mulai mendaki gunung sepanjang rute yang diambilnya di pagi hari. Secara umum, kualitas Wombras lebih baik di dataran tinggi. Oleh karena itu, Xia Wofei bersiap untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Karena Gersun tidak ada di sisinya, Xia Wofei tidak perlu mengontrol kecepatannya. Dia hampir 2 kali lebih cepat dari di pagi hari. Setelah 1 jam, dia telah mencapai titik tertinggi gunung. Namun, Xia Wofei tidak berhenti. Dia terus mendaki setelah mengamati gunung tersebut. Gesang juga menceritakan, ayahnya pernah mencapai ketinggian sekitar 6.000 meter untuk menggali Absinthus. Xia Wofei memegang senter di satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk menyingkirkan beberapa rumput pembohong yang tinggi sambil terus mendaki lebih tinggi. Setelah sekitar setengah jam, Xia Wofei tiba-tiba berhenti dan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Itu karena dia tiba-tiba merasakan liontin giok berbentuk daun yang dia gantungkan di tubuhnya sepertinya memancarkan aura hangat.